Gus Dur tidak membela, seperti apa nasibnya? Pasti akan diburu banyak orang. Ya pasti akhirnya apa? Mati kan? Oh itu debat sama saya itu. Sampai gebrak-gebrak meja Gus Dur itu waktu itu. Dan terus saya dipegang sama teman-teman termasuk. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Selamat Hari Raya 1 Ramadan. Ini puasa pertama kali bagi Nahdlatul Ulama. Kalau untuk teman sebelah Muhammadiyah mungkin udah 2 hari ini. Gus Dur, sosok yang sangat-sangat banyak orang menyayangi, tapi sebaliknya juga sosok yang sangat banyak disalahpahami. Kita tahu seperti apa dulu Gus Dur saat membela Ahmadiyah. Itu ya karena apa? Sisi kemanusiaannya. Orang beragama itu, jika sisi kemanusiaannya itu rendah, patut dipertanyakan soal agama dia. Apakah dia mempelajari agamanya itu hanya sekedar lisan, hanya sekedar seperti pandai berdalil, atau hanya sekedar dia menyandang seorang ustadz, kiai, gus, dan lain sebagainya. Lalu seakan-akan dirinya inilah hukum. Ucapan yang saya katakan ini hukum, padahal itu hawa nafsu. Bayangin saja, misalkan Ahmadiyah dulu itu Gus Dur tidak membela, seperti apa nasibnya? Pasti akan diburu banyak orang. Ya pasti akhirnya apa? Mati kan? Nah itu dia gitu loh. Orang-orang dulu itu yang mengkritisi Gus Dur, bahkan menghina Gus Dur, bahkan mengkafirkan Gus Dur hanya gara-gara membela sisi kemanusiaan manusianya, manusia orang yang khususnya pengikut Ahmadiyah. Segala fitnahan itu kan mengenai ke Gus Dur. Tapi Gus Dur santai dengan keras. Dia orang yang bisa dibilang apa ya, cuek. Ini ada salah satu video dari salah satu tokoh, termasuk beliau ini Gus Durian. Lalu memang agak jarang keluar, jarang terlihat, tapi sesungguhnya beliau ini aktif, bahkan setiap hari itu ada. Ternyata beliau ini apa toh? Sesungguhnya beliau ini dulu tuh seorang radikalis loh, pemikirannya sangat radikal sekali. Tetapi akhirnya apa? Rela menjadi muridnya Gus Dur. Bahkan mungkin cerita ini jarang orang tuh tahu, bahwa Gus Dur itu pernah marah menggugat meja saat debat dengan tokoh ini. Ini dia videonya. Di acara itu debat sama Gus Dur. Di antara yang disampaikan oleh Gus Dur adalah Islam itu harus datang dari bawah, tidak bisa datang dari atas. Dari bawah itu artinya dari gerakan kultural. Nah, terus Gus Dur itu menyampaikan beberapa pemikir Timur Tengah, di antaranya adalah Abul A'la Maududi. Ya. Abul A'la Maududi itu bukunya seluruhnya saya baca. Dan waktu itu Al-Maududi Pakistan kan? Pakistan. Dan di Pakistan itu kan waktu itu kan zamannya siapa namanya? Ziaul Haq. Ya. Nah, dia kan mendekretkan syariat Islam dalam kehidupan negara oleh Ziaul Haq. Nah, Gus Dur itu tidak setuju. Ini kan pengaruh Maududi ini dari atas. Padahal di bawahnya masih lemah. Nah, itu tidak bisa. Untuk Islam ini dalam negara di abad 20 itu harus dari bawah, kuat di bawah, kemudian secara tidak langsung mengisi nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan nasional. Oh itu debat sama saya itu. Sampai gebrak-gebrak meja Gus Dur itu waktu itu. Dan terus saya dipegang sama teman-teman termasuk Yai Masdar Farid. Sekarang saya melayani Gus Dur katanya, wis meneng ae sampean. Ya enggak apa-apa, tak bilang gitu. Nah, tapi saya itu Gus Dur marah loh Gus Dur itu waktu itu ke saya. Tapi setelah itu saya dipanggil. Nanti ngomong-ngomong sama saya. Nah itulah Gus Dur itu. Waktu itu Gus Dur masih pandangannya masih lumayan lah. Iya. Artinya terus ketemu saya setelah itu nanti jenengan ketemu saya. Setelah itu saya ke PBNU, saya ngobrol-ngobrol dengan Gus Dur. Saya jadi akrab sama Gus Dur. Ngobrol kadang-kadang ya gak teratur lah, gak kemana-mana. Tapi mesti masuk ke wilayah yang Islam ini. Nah disitulah saya, ya kalau dipikir begini, saya menyadari kalau kita ini kata Gus Dur, semua ini untuk berjuang untuk Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Saya jangan dikira kalau kata-katanya pada saya. Kalau jenengan buka kepala saya, di kepala saya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di situ saya syariat Islam.
Tapi kan syariat Islam ini nggak bisa dipaksakan. Dalam satu negara, misalnya Indonesia, itu adalah syariat yang bisa diterima oleh kelompok lain. Karena syariat Islam itu ada syariat Islam yang bisa diterima kelompok lain. Ada syariat Islam yang tidak bisa diterima kelompok lain. Yang nilai universal ini, mari kita bersama. Nah, saya mulai terisi saya ini. Jadi akhirnya saya kan sudah ya banyak ngobrol-ngobrol ngidul itu sama Gus Dur itu, akhirnya ya saya lebih Gus Durian sama teman-teman yang Gus Durian itu. Karena ada yang mengaku Gus Durian ya. Jangan mereka sebetulnya enggak ya. Jadi itu makanya guru saya ya. Guru saya itu yang paling dominan, walaupun saya tidak pernah ngaji langsung sama Gus Dur. Tapi guru saya selain guru-guru yang sudah mengisi saya ketika di Timur Tengah adalah Gus Dur. Pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bernegara berlakukan ya, harus diberlakukan. Ya itu harus. Nah, karena kita ini kan melanjutkan sebetulnya. Jadi bahasa saya begini. Dalam perdebatan di apa namanya, ketika BPUPKI di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu kan panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, itu kan itu yang perdebatan yang akhirnya ketemu kan. Nah, dan akhirnya dalam waktu singkat karena ancaman dari timur katanya itu bahwa kemudian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dibuang, dihapus, diterima dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu kan masih belum ditolak karena nanti janjinya Soekarno, nanti katanya kan protes itu ke Wahid Hasyim itu. Nah, kan Wahid Hasyim itu ini kadang-kadang orang ini kalau sekarang kita jangan bicara sekarang, saat itu data ya, bukan bacaan mimpi. Kalau Gus Muafik itu dasarnya mimpi itu apa? Nah, ini dasar data ini. Jadi Kiai Wahid Hasyim tanggal 18 Agustus itu dalam perjalanan pulang. Dan undangan itu, kalau undangan dulu kan nggak seperti sekarang undangan. Nah, ketika ini masuk, jadi memang sengaja supaya Kiai Wahid Hasyim kan paling kekeh itu menjalankan syariat Islam itu yang Kiai Wahid Hasyim ketika itu. Ada di Semarang ditelepon bahwa ada pertemuan itu. Jadi Gus Dur menangi kan dulu naik superben dulu itu. Sudah sampai di Semarang gitu, jalan pulang setelah proklamasi itu. Nah, akhirnya yang datang Kasman Singo di Mejo kan gitu. Lah, ini penghapusan ini Kiai Wahid Hasyim telepon Soekarno bahwa itu tidak benar itu, ini sudah kesepakatan, sudah disetujui itu. Oh sudah, nggak usah apa-apa Gus, ini nanti jenengan kalau orang Islam mau begitu kita pemilu aja. Kalau nanti memang pemilunya orang Islam menang, ya sudah balik lagi. Masalahnya nggak pernah menang. Setelah pemilu 55 Kiai Wahid Hasyim wafat sudah. Nah, saya sampaikan ke Gus Dur itu gitu. Itu benar, katanya itu benar. Tetapi kan kita ini harus mengevaluasi diri orang Islam ini. Dasar, evaluasi dirinya gimana? Pemilu ya kalah katanya. Ketika perdebatan konstituante, orang Islam itu kalau dijadikan satu, itu masih kalah sama gabungan antara PNI yang nasionalis sama komunis gitu. Dan saya baca tulisannya pidato-pidatonya siapa namanya, Kiai Wahab Hasbullah ketika perdebatan di parlemen itu. Itu sebetulnya Kiai Hasbullah waktu itu masih cenderung nggak Islam juga. Kan ada di bukunya itu. Pidato-pidatonya itu. Rame. Iya, saya kira yang paling dominan ya itu guru saya itu, ya Gus Dur itu. Jadi Gus Dur itu memberi, jadi ketika dalam perdebatan saya kan dimarahi marah-marah Gus Dur. Tapi di dalam berdua atau bertiga gitu, Gus Dur itu memberi saya begini loh, kayak gitu loh. Jadi dan Gus Dur itu gak marah. Ketika debat yang saya kemukakan apa yang saya ketahui, Gus Dur itu mengemukakan apa yang beliau ketahui,
dan saya itu terus bisa menerima dalam keadaan negara yang sudah nation state, negara bangsa, dan tidak meletakkan agama Islam tidak dijadikan sebagai agama resmi negara. Itu harus diposisikan penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin. Itu Gus Dur tidak menyatakan itu sebetulnya. Islam yang bisa diterima oleh semua pihak. Jarang dalil. Iya. Tapi bukan walaupun jarang dalil, kalau dengan saya dalil juga. Oh gitu. Iya, iya. Jadi Kak, tergantung dia bicara dengan siapa. Jadi itulah yang apa namanya, Gus Dur itu saya kira luar biasa, pengetahuan beliau itu luar biasa, sehingga saya yang sudah mendapatkan terisi dengan paham-paham keagamaan itu, saya bisa berubah, dan saya harus toleran pada kelompok-kelompok lain, tapi yang menjadi idola saya ya Gus Dur. Nah, itu semua murni karena guru murid, walaupun saya bukan IKPT. IKPT itu Ikatan Alumni Tubuh Ireng. Walaupun saya bukan dari situ, tapi itu murni guru murid dengan Gus Dur itu. Dan saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi ini MLGD. Nah, apa MLGD? Murid langsung Gus Dur. Jadi saya jadikan sekarang kan salah satu tokoh Gus Durian ya. Jadi terus saya menjadi lebih erat lagi sama Gus Dur itu. Saya kan mendirikan pesantren. Ya, pesantren di Wonocolo itu ya, untuk zaman ketika itu ya nggak ada orang memperhatikan lah. Bahkan saya bahasa Jawanya itu dinyek lah. Oh, pesantren itu gak ngono. Masuknya aja gang kecil. Gangnya bangnya gang kecil. Sekarang udah besar gangnya. Terus saya itu ketemu, karena Gus Dur itu kan saya sudah anggap menurut saya sudah muridnya kan. Terus saya ketemu sama Gus Dur, saya minta Gus Dur berkenan hadir. Nah, orang-orang itu nggak tahu hubungan saya dengan Gus Dur, kan nggak tahu. Wong Yai Asep aja tadi ketua PCNU Surabaya berkali-kali Gus Dur nggak datang, maksud saya bisa. Dari saya ketemu, oh nggak Ustaz, bilangnya Ustaz, saya nggak kiai lah. Karir kan harus berkarir itu. Bilang Ustaz ke saya gitu ya. Oh saya mohon Gus Dur nanti bisa saya mendirikan pesantren ya kecil-kecilan. Oh ya memang harus kecil dulu katanya gitu Gus Dur. Terus dicatat waktu itu Pak Ghaffar Rahman ya. Sekjen Pak Ghaffar, almarhum Pak Ghaffar Rahman. Catat Pak Ghaffar ini. Nggak ada orang percaya bahwa Gus Dur mau hadir itu. Nggak ada orang percaya. Terus setelah itu saya juga cuek, kata kok ya wis. Kayak itu ya saya. Tapi saya yakin Gus Dur datang karena debat-debat itu ya. Ini taruh kain debat. Terus akhirnya saya besok saya telepon Gus Dur. Nah, Gus Dur itu yang sudah mempunyai HP, yang lain nggak punya itu. Orang kaya-kaya lah. Harganya masih 25 juta waktu itu. Itu juga pasti dia nggak beli sendiri, itu kasih siapa gitu. Terus katanya, loh, kula nih kata saya teng Setiawacana, di Salatiga itu. Loh, benjing teng Gus, kan biasanya kan bahasa Jawa. Benjing teng Wonocolo teng An-Nur. Saya mendirikan pesantren An-Nur. Belum, An-Nur itu belum dikenal. Terus, oh enggak. Terus ya coba nggak datang ini. Tadi kan pulang ke Jakarta kan dari Satiawacana ke Jakarta. Oh dari Satiawacana nggak langsung ke Surabaya? Enggak, pulang. Dan rumahnya Gus Dur itu kan jauh kan. Ke bandara kan jauh. Waduh ini alamat saya. Sudah, tapi saya rumah masih di Sidoresmo. Bukan di sini. Tapi An-Nur kan udah di... Ya sudah ada bangunannya. Ini kan peresmian. Santri ini 28. jadi belum banyak santri. Terus 18 waktu itu. Terus saya ternyata Gus Dur itu nelpon, kan saya punya nomor telepon. Jadi orang-orang dosen-dosen belum punya telepon, saya sudah punya. Ini orang kaya lama. Waktu itu ya. Terus saya ditelepon dari Gus Dur. Kulo nih kepenting An-Nur nih. Jadi saya masih ada di Sidoarjo sore. Jadi Gus Dur jam 6 itu sudah di Surabaya. Ya Allah. Katanya berangkat yang sebelum subuh itu. Dari Jakarta. Pesawat pertama. Pesawat pertama. Itu, waduh. Yang saya katakan Pak
Pak Masno. Kantor itu. Sana itu mobilnya hampir kan yang sebelah sini belum ada bangunan. Jadi jalan itu jalan kaki. Karena ada Gus Dur, ada pemikir Amerika, peneliti Amerika itu datang ke tempat itu. Jadi waktu peresmian itu ada orang Amerika yang menulis, dia nulis An-Nur itu menjadi satu bab di dalam bukunya seorang jihad ala pesantren. Nah, akhirnya orang-orang itu kaget. Saya telepon ya Pak Ali Masan, siapa, Gus Dur sudah di pondok saya itu, saya kan masih di sana, kan harus berangkat saya. Waktu itu PWNO-nya siapa? Pak Hasim. Iya Pak Hasim ya. Waktu itu sudah Pak Hasim ya. Ya Pak Ali Masan kan sudah dikenal, dia sekretaris Katib Surya. Waktu itu Pak Ali Masan sebelum jadi kan Katib Surya. Akhirnya ya sudah Pak Suhaimi, Pak almarhum Suhaimi itu datang. Saya belum datang mana. Loh, ketika sekali datang, kula niki kula dereng nggak ada rumah, belum punya rumah Gus. Rumah saya jauh dari sini. Oh ya nggak apa-apa itu. Nanti kan berproses. Lagi istri itu. Oh saya itu, Gus Dur sing bilang begitu kan saya berbunga-bunga ya udah. Wali. Berproses. Makin niki datos katanya. Terus dia bilang gini, saya ini harus bicara duluan ini karena saya harus ada pertemuan dengan BIN. Gus Dur waktu itu dilaporkan ke polisi. Karena apa gitu loh. Itu zaman Orde Baru kan? Orde Baru kan 94 itu. Iya. 94 ya. Nah, ketika itulah saya diantara yang saya desain kurikulum itu tafsirnya adalah tafsirnya Al-Maroghi gitu. Yang menurut kiai-kiai NU katanya harus hati-hati. Itu hasil Batul Masail di tahun 84 di Situbondo. Terus ketika Gus Dur pidato, ini bener jenengan niku. Lah saya didukung. Orang harus tahu siapa Al-Maroghi. Jadi cara berpikir itu jangan kata Gus Dur itu jangan langsung cari ininya, tapi supaya tahu latar belakangnya, penulis buku itu harus dikenal dulu. Ilmu itu dari Gus Dur saya.